Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Isa Hadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem dan demokrasi Pancasila. Subpokok bahasan yang ketiga yaitu tentang membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Para peserta didik, pentingnya kehidupan demokratis, pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperoleh pendapatan yang layak, dan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Baik, kita akan bahas. Ada 4 hal yang penting dalam kehidupan demokratis. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam pembuat keputusan. Para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berimbang atau yang berkembang. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Kemudian yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di masyarakat. Ya, kemudian yang keempat yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Negara demokrasi hendaklah menjunjung kebebasan, tetapi kebebasan yang dijalankan pada negara yang demokratis, termasuk di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, para peserta didik, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Perilaku apa saja? Yang pertama yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, membiasakan diri bertindak demokratis di dalam segala hal. Ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Kemudian yang keempat, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Keenam, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Ketujuh, menghormati orang lain dalam menyampaikan pendapat. Kedelapan, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Dan 9, mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada Tuhan, kepada masyarakat, dan kepada diri sendiri. Baik, peserta didik, pentingnya kehidupan demokratis dalam keluarga. Pendidikan demokratis dimulai dari keluarga. Ya, karena keluarga merupakan dasar terbentuknya kelompok masyarakat.
bangsa dan negara, maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis. Arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan keluarga antara lain terhindar dari perselisihan antara anggota keluarga, karena setiap ada permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah di dalam keluarga tersebut. Kemudian, pentingnya menerapkan budaya demokratis di sekolah. Para peserta didik, untuk menghindari terjadinya kekerasan di sekolah antar siswa maupun guru, jadi di sini perlu ditanamkan kebiasaan atau pendidikan demokratis, baik di sekolah maupun di lingkungan lain. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi kepada warga sekolah untuk bekerja lebih giat, kemudian juga senang, puas, merasa dihargai kedudukannya di dalam sekolah. Itu sangat penting agar semua warga sekolah bekerja dengan nyaman. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keamanan, ketertiban sekolah dengan terwujudnya demokratis di semua warga sekolah, puas dan tidak memiliki rasa dendam atau kebencian. Ya, jadi betul-betul pendidikan demokrasi sekolah ini sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ada merasa dikucilkan, merasa dendam dan sebagainya. Sehingga satu sama lain warga sekolah saling menghormati, saling menghargai. Itulah pentingnya pendidikan demokratis di sekolah. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Dengan suasana demokratis, siswa lebih aktif. Kenapa? Karena di sini siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakatnya, kemudian kemampuannya dan sebagainya. Sehingga di sini siswa lebih aktif. Selanjutnya dapat mendidik siswa untuk berpikir kritis dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Ini sangat penting ditanamkan kepada seluruh siswa. Kemudian yang ketujuh, terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis. Jadi pendidikan demokratis ini tadi akan melahirkan ketujuh poin tersebut. Sehingga kita warga sekolah merasa akrab satu sama lain, kemudian juga harmonis, ya, karena semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, para peserta didik contoh sikap demokratis di sekolah. Misalnya, mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS, kemudian ketua kelas, maupun kegiatan lainnya yang relevan di sekolah. Kemudian juga berani mengajukan pertanyaan, usul, saran, pendapat di kelas. Jadi salah satu keinginan ya siswa untuk melaksanakan pendidikan demokratis, baik siswa maupun guru, diharapkan di sini siswa dapat memiliki keberanian dalam mengemukakan usul, kemudian juga saran, kemudian juga pendapat, terutama di dalam kelas. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, berani menulis artikel. Kemudian pendapat, opini di majalah dinding sekolah. Jadi kalian siswa-siswi ibu, kalian harus berani menulis apapun, kemudian pendapat apapun, kemudian opini, kalian boleh dituliskan di majalah dinding sekolah. Ya, dengan demikian bakat kalian dalam bidang ini akan terasah. Kemudian juga selalu mengikuti kegiatan OSIS dan kegiatan dengan sekolah lain. Ini sangat penting ya, karena dengan demikian kita tidak hanya bergaul di dalam sekolah, tapi pergaulan kalian nanti bisa dengan teman-teman kalian dari sekolah lain. Ini sebagai wujud dari pendidikan demokratis.
Kemudian contoh yang kelima, misalnya menghargai pendapat orang lain atau teman sekolah. Ini sangat penting supaya tidak terjadi miskomunikasi di antara teman. Nah, itu salah satu atau itu adalah contoh-contoh yang bisa kalian lakukan di sekolah. Banyak contoh-contoh lainnya, tetapi Ibu hanya memberikan contoh beberapa saja. Jadi pentingnya pendidikan demokratis di sekolah agar kalian mampu mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri kalian agar lebih baik ya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, pentingnya demokratis di lingkungan masyarakat. Jadi apa saja pendidikan demokratis di lingkungan masyarakat, yaitu pertama, dengan adanya pendidikan demokratis di masyarakat atau menjalankan demokratis di masyarakat ini untuk menghindari perbuatan yang bersifat otoriter atau main hakim sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu di dalam masyarakat, hendaknya dibicarakan bersama, ditangani bersama, jangan otoriter atau main hakim sendiri, karena kita sudah memiliki pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan semua permasalahan. Kemudian yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Jadi ini sangat penting supaya kerukunan tercipta di kalangan atau di lingkungan masyarakat kita. Kemudian terjadinya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat. Jadi demokrasi di lingkungan masyarakat ini tujuannya untuk terjaminnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama masyarakat, satu sama lain saling mengenal, saling menghargai dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Ya, misalnya meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong ini dengan adanya ronda malam dan sebagainya. Dan ini akan meningkatkan kebersamaan, kemudian juga akan meningkatkan silaturahmi dan sebagainya. Kemudian juga menghilangkan rasa curiga di antara sesama warga masyarakat. Jadi dengan saling mengenal, kita tidak akan mencurigai satu sama lain. Kemudian dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban. Itu yang sangat penting. Jadi penerapan demokrasi di masyarakat kita jalankan dengan baik agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Begitupun juga demokrasi di lingkungan keluarga, kemudian di sekolah. Mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, anak-anak sekalian, itu penjelasan singkat ya dari Ibu tentang materi ketiga, yaitu tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi sekali lagi sangat penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan yang demokratis. Kemudian yang kedua, sangat penting bagi kita untuk melaksanakan perilaku yang mendukung tegaknya demokratis. Mari kita sama-sama menjaga silaturahmi. Mari kita tetap bekerja sama baik di rumah, kemudian di sekolah maupun di masyarakat agar hidup kita merasa nyaman, tentram, dan bahagia. Baik, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Dan contoh-contoh lain juga banyak ya. Untuk membangun kehidupan demokratis ini, kalian bisa belajar dengan mandiri. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan di kelas PKN. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.